Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Sebelum kita akan masuk dalam acara Morning Call ini, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkan semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini, terambil di dalam Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Tapi saya hanya membaca pada ayat emasnya yang menjadi fokus perhatian kita dalam renungan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-37 yang menyatakan demikian. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi dapat memperlakukan firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan beriman kita. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kematian Tuhan Yesus, kita tahu itu jatuh pada hari Jumat. Yang kita kenal, saudara-saudara, Jumat itu adalah Jumat Agung. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi melaksanakan ibadahnya itu adalah setiap hari Sabtu. Nah, karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika Tuhan Yesus mati pada hari Jumat Agung, itulah sebabnya ketika Dia berada di kayu salib, orang-orang Yahudi segera harus menyelesaikan mayat-mayat yang tergantung di kayu salib. Termasuk juga dengan dua orang yang berada di sebelah kiri dan kanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika prajurit-prajurit tersebut harus melaksanakan sebagaimana juga ketentuan daripada agama Yahudi, mereka, para prajurit-prajurit tersebut, mereka berupaya untuk segera menurunkan mayat-mayat yang tergantung di kayu salib dengan cara mematahkan kaki daripada mayat-mayat yang tergantung di kayu salib tersebut. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu prajurit Romawi tersebut, saudara-saudara, menyatakan pengakuannya ketika dia memandang Yesus Kristus, dan dia adalah orang yang menikam lambung daripada Tuhan Yesus.
Saat itu saudara-saudara yang kekasih, pandangan daripada seorang prajurit yang menikam lambung Tuhan Yesus ini, terjadilah perubahan yang sangat luar biasa. Dia bukan sebagai eksekutor lagi, bukan menjadi pelaku lagi. Tapi ketika dia memandang Yesus yang tersalib, yang terjadi saudara-saudara yang kekasih, prajurit Romawi ini saudara-saudara, dia kemudian terhisap, atau kemudian dia menjadi satu dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, ketika dia memandang mayat Tuhan Yesus yang tersalibkan tersebut, Tuhan memakai dia, saudara-saudara yang kekasih, untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus, saudara-saudara yang kekasih, benar-benar mati. Dan dia menyaksikan, mengakui saudara-saudara yang kekasih, kebenaran daripada Tuhan Yesus. Karena itu, sahabat-sahabat GPIB, sebagaimana prajurit Romawi ini yang terhisap dalam kematian Tuhan Yesus, dan dia sungguh menghayatinya. Dan kemudian saudara-saudara yang kekasih, terjadilah balik arah. Yang tadinya saudara-saudara yang kekasih, dia sungguh menghujat, tapi selanjutnya sekarang dia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya juga kita meneladani sebagaimana prajurit Romawi tersebut. Dia sungguh menghayati dan terhisap, masuk dan menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, selanjutnya dia dipakai sebagai saksi Kristus untuk menyatakan kebenaran, supaya selanjutnya saudara-saudara yang kekasih tidak ada lagi jatuh korban akibat diskriminasi, akibat persekusi, akibat kekerasan di dalamnya. Tapi harus menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan yang menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera Allah di dalamnya. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita yang adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, hayatilah saudara-saudara yang kekasih kematian Tuhan Yesus dengan sungguh menjadi saksi akan kebenarannya di mana saja Tuhan mengutus kita, saudara-saudara. Tuhan memanggil kita supaya kita, saudara-saudara, mencegah agar tidak lagi ada jatuh korban akibat diskriminasi, akibat persekusi, akibat kekerasan tersebut. Inilah panggilan kita, saudara-saudara, ke depan. Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menghadirkan kebenaran juga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin.